Shalom, puji bagi nama Tuhan kalau di malam hari ini Tuhan harus kembali lagi mempertemukan kita di dalam ibadah tengah minggu di bulan yang baru. Biarlah kita senantiasa merindukan hadirat Tuhan, kita mau senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah tengah minggu kita. Mari kita arahkan hati kita agar kiranya Tuhan Yesus berkenan hadir dimanapun saat ini kita beribadah. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Yesusku, penyelamatku.
benar ya Tuhan. Seperti pujian yang kami agungkan, Engkaulah penyelamat di dalam segenap kehidupan kami. Engkaulah Bapa yang sangat baik. Kasih setiamu Tuhan sungguh sangat besar di dalam segenap kehidupan kami. Sehingga di malam hari ini Engkau perkumpulkan kami untuk bersama-sama menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah tengah minggu di bulan yang baru. Walaupun kami masih melakukannya secara online ya Tuhan, tapi kami percayakan seluruh kehidupan kami masuk di dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir di dalam ibadah yang kami lakukan di malam hari ini. Agar setiap pujian kami, pengagungan kami, itu dapat menjadi pujian yang menyukakan hati-Mu. Urapilah ya Bapa hamba-hamba-Mu yang belajar melayani dalam ibadah tengah minggu di malam hari ini. Sucikanlah dan kuduskanlah, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan berkenan di hadapan-Mu. Dan juga ya Bapa, sarana yang kami pergunakan, kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, biarlah tidak mengganggu di saat kami beribadah, agar kami dapat melakukan ibadah dengan hikmat, dengan pertolongan dan pembelaan daripadamu. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan di malam hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, segala kuasa kegelapan yang tidak menyukai dalam ibadah yang kami lakukan, kami mematahkan, kami menghancurkan, kami mengusir, kami tengking Kau dalam nama Tuhan Yesus untuk keluar dari hati kami, bahkan dari tempat di mana kami beribadah saat ini. Dan kami semua di malam hari ini sudah menerima kemenangan karena Tuhan yang membela segenap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan memulai ibadah tengah minggu kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus penyelamat kita saudara-saudara. Kalau Yesus penyelamat kita, Dia adalah Bapa yang sangat baik. Kasih setianya tidak pernah terlambat di dalam segenap kehidupan kita. Tidak pernah dapat kita hitung setiap kebaikannya dan anugerahnya. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Kita agungkan namanya dengan pujian yang mengatakan, Dia sungguh baik. Baik bagiku, Yesus Dia baik bagi, Yesus Dia baik bagiku, Yesus Dia
bahwa Yesus baik di dalam segenap kehidupan kita. Marilah kita senantiasa mau merasakan, mau menikmati setiap hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Kita akan masuk di dalam bagian yang terpenting, yaitu mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang mampu mengubahkan segenap kehidupan kita, firman yang menuntun seluruh kehidupan kita, agar senantiasa kita mau jalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mengangkat lagu yang mengatakan, firman jadi manusia. Di antara kita ada hidup terang bagi manusia.
Kau juru selamatku. Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Benar ya Tuhan, kami rindu firman-Mu ada dalam segenap kehidupan kami. Karena tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan suara-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mengubahkan segenap kehidupan kami. Firman yang senantiasa mengajar-ajari kepada kami, agar kami semua senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Urapilah ya Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman di malam hari ini. Sehingga bukan dengan kediriannya, bukan dengan kebisaannya, tapi kami rindu Tuhan, Engkau yang berkata-kata kepada kami di malam hari ini. Kami siapkan hati kami buka bejana hidup kami. Kami rindu ya Tuhan, hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bertemu di dalam nama Yesus di dalam ibadat tengah minggu kita pada sore malam hari ini. Marilah saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas pasal 8 mulai ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur dan sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam riwayat ini dilukiskan bagaimana saudaraku sebenarnya Tuhan Yesus mengajar atau memperlihatkan kepada murid-muridnya siapa dia sebenarnya. Saudara yang kekasih, oleh karena itu saudaraku menjadi suatu contoh diberikan kepada semua pengikutnya, yaitu mengajak mereka naik ke perahu terus mengarungi danau, saudaraku, danau Galilea itu dan menyeberanginya. Tetapi sedang mereka berlayar, Yesus tertidur. Dan sekonyong-konyong
turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saudaraku yang kekasih, kemudian saudaraku, murid-muridnya berteriak-teriak dan membangunkan Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Saudara-saudara, bukan saja bagi murid-murid pada masa itu, saudaraku, pengajaran ini, pemberitahuan ini, saudaraku yang kekasih. Tetapi kepada kita pun sebenarnya, saudara-saudara, contoh ini diberikan agar, saudaraku yang kekasih, saya dan saudara mengenal siapa Yesus sebenarnya. Yesus, saudaraku yang kekasih, sesudah kita dipanggil oleh Tuhan Yesus dan dipilihnya menjadi pengikutnya, maka Yesus juga di dalam kehidupan kita akan mempertunjukkan berbagai-bagai peristiwa di dalam kehidupan ini, agar melalui, saudaraku yang kekasih, pengalaman-pengalaman hidup kita ini, saudara-saudaraku, mengerti siapakah Yesus sebenarnya. Kita sudah mengetahui dan mendengar, bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih kita menjadi pengikutnya. Dan saudaraku yang kekasih, kita tahu, saudara-saudara, Yesus memilih kita, saudaraku, bukan untuk dibuang atau ditinggalkan, tetapi Dia, saudaraku yang kekasih, memilih akan tetap setia menyertai kehidupan kita. Walaupun, saudaraku, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita tidak serupa benar dengan peristiwa yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya alami di Danau Galilea, saudaraku. Tetapi, saudaraku yang kekasih, sebenarnya peristiwa-peristiwa seperti itu setiap hari bahkan mungkin kita akan alami. Saudara-saudara, sekali lagi, sekali Yesus yang memilih kita, maka Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Itu kita harus, saudaraku, imani. Itu harus kita, saudaraku yang kekasih, pegang. Supaya, saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan khawatir. Tetapi kita akan selalu mau belajar berpengalaman dengan Yesus. Bukan saja melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, tetapi juga melalui pembacaan Alkitab. Apa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Yesus, saudaraku, sewaktu Yesus masih ada di dalam dunia ini. Ada Yesus sebagai manusia dan ada Yesus sebagai Roh Allah yang kita tahu sampai saat ini, saudaraku, hadir di tengah-tengah umat yang Ia kasihi, termasuk saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, kita telah mengerti, saudara-saudaraku, yang Dia berkata, saudaraku, perkataan yang mengatakan, "Aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya." Asal saja saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, mempercayakan segenap langkah penghidupan kita kepada Tuhan Yesus, maka saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Walaupun kita mengalami berbagai-bagai sesuatu yang dahsyat, saudaraku yang kasih, sesuatu yang mengkhawatirkan kehidupan kita, yang menakutkan kita. Tetapi saudaraku yang kasih, janji Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sekali Dia berkata, "Aku akan menyertai engkau
maka saudaraku yang kekasih, Dia akan tetap menyertai kita. Kita membaca terus di dalam firman Tuhan, bagaimana itu terjadi, saudaraku. Seperti kita sudah tahu, Yesus mengumpamakan dirinya menjadi suatu pokok anggur dan kitalah carang-carangnya. Carang itu tidak akan bisa lepas dari pokok ini, saudaraku. Ya, Yesus akan tetap, saudaraku, memberi makanan kepada carang-carangnya, agar carang-carangnya tetap hidup dan berbuah-buah. Demikian juga kepada kita. Maka dikatakan, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam firman-Ku. Biarlah firman-Ku ada di dalam engkau. Yaitu firman apa? Firman yang menjamin. Firman janji. Sekali lagi, Yesus berjanji. Dan janji itu pasti, saudaraku yang kekasih, akan terjadi. Akan kita terima. Tidak pernah, saudaraku, janji itu batal. Saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi waktu perjalanan itu sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam perahu ada Tuhan Yesus. Cuman pada saat itu Yesus tertidur. Tetapi murid-muridnya tidak. Mungkin mereka, saudaraku yang kekasih, sedang menikmati perjalanan itu. Tetapi waktu kita baca, sekonyong-konyong datang badai. Datang taufan ke laut itu, sehingga sedemikian besarnya taufan itu, saudaraku, sehingga air laut, air danau itu masuk ke dalam perahu. Dan terus menerus masuk. Dan saudaraku, tiba saatnya sedemikian air itu memenuhi perahu itu, maka mereka membangunkan Tuhan Yesus. Sekarang, waktu saat ini kita mendengar firman ini, saudaraku, saya dan saudara akan berkata, tidak mungkin Tuhan, saudaraku yang kekasih, ditenggelamkan oleh laut apapun namanya. Sebab Tuhan kita ini berkuasa di bumi, di langit, di bawah bumi. Itu semua ciptaannya, saudaraku yang kekasih. Mana mungkin yang menciptakannya itu, saudaraku, dapat membahayakan dirinya. Tidak mungkin, saudaraku yang kasih. Oleh karena itulah, saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup kita ini, yakinlah, percayalah, walaupun secara, saudaraku yang kekasih, dapat didengar, Yesus berkata kepada kita, tetapi kita tidak dengar secara, saudaraku, seorang berbicara kepada kita, tetapi berbicara di dalam jiwa dan roh kita. Dan kita sudah percaya karena oleh firman-Nya, saudaraku, kita boleh percaya yang mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Di dalam hal ini, Yesus, saudaraku, masuk ke dalam perahu. Masuk ke dalam kapal itu. Kemudian mengajak murid-muridnya untuk menyeberang laut itu, saudaraku yang kasih. Di dalam kehidupan kita, Yesus yang memilih kita. Oleh karena itu, di dalam sepanjang perjalanan hidup kita, saudaraku yang kasih, Dia tidak akan, saudaraku, meninggalkan pilihannya itu. Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Maka, saudaraku yang kekasih, waktu saat yang sangat genting itu, saudara-saudara, waktu Yesus, saudaraku, sudah dibangunkan, saudaraku. Dan waktu dia berkata kepada taufan itu, kepada laut itu, saudaraku yang kasih, supaya badai itu diam.
supaya danau itu teduh. Saat itu juga saudaraku, air dan danau itu menjadi teduh. Saudaraku, sekali lagi, engkau dan aku adalah pilihan Tuhan Yesus. Saudara sudah tahu kan mengapa saya dan saudara dipilih oleh Tuhan Yesus? Ada maksud dan rencana Tuhan Yesus kepada kita. Dan rencana itu sedapat-dapatnya saya dan saudara lakukan. Apa rencana Tuhan Yesus kepadamu dan kepadaku? Kita laksanakan. Bukan karena kekuatan kita, bisa-bisa kita, saudaraku. Tetapi karena, saudaraku, pilihan itu sendiri. Banyak orang, saudaraku, tetapi tidak dipilih. Tetapi engkau dan aku dipilih. Mengapa? Itu semuanya, saudaraku, adalah rahmat daripada Tuhan kepada kita semuanya. Kita bersyukur di dalam kehidupan ini. Kalau saudara dan saya menjadi pilihan Tuhan untuk bersama dengan Tuhan mengarungi kehidupan kita ini, mengatasi segala gelombang badai yang menghadang perjalanan kita saat kita mengarungi, saudaraku, kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, biarkanlah saudara dan saya beriman terus, berseru terus kepada Tuhan, tinggallah di dalam hidupku. Kita sangat, saudaraku, membutuhkan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Sebab, saudaraku, kita mau percaya, kita tidak akan dibinasakan oleh siapapun, saudaraku, kalau Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Kalau dia berkenan ada di dalam kehidupan kita. Pada saat itu Yesus tidur sepertinya, saudaraku yang kekasih. Kita kata kalau tidur tidak mengetahui apa-apa. Ya, orang tertidur tidak mengetahui apa-apa. Mungkin sampai kalau orang tertidur biasa, orang biasa tertidur, saudaraku, dalam keadaan seperti itu. Dan kalau saudaraku tidak dibangunkan, saudaraku yang kekasih, mungkin akan tenggelam bersama dengan perahu itu atau dengan kapal itu. Tetapi Yesus tidak mungkin, dia Tuhan. Tuhan Yesus, saudaraku, berkata kepada pengikut-pengikutnya, di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu sehingga engkau berani berkata, binasalah kita? Tuhan tidak pernah dapat binasa, tidak. Ya, saudaraku. Tidak pernah. Walaupun dia disalib, saudaraku yang kekasih, kehidupan tetap ada padanya. Sebagai Tuhan, sebagai yang maha kuasa. Tetapi waktu dia mengambil rupa seperti manusia, saudaraku yang kasih, rupa seperti manusia itulah yang dapat, saudaraku yang kekasih, takluk kepada kematian. Tetapi Allah yang berkuasa itu sendiri, saudaraku, tidak mungkin dapat binasa, mati. Dia akan tetap hidup. Begitulah keadaannya, saudaraku. Waktu Yesus, saudaraku yang kekasih, akan menyelesaikan seluruh apa yang diamanatkan Bapa untuk dia laksanakan, maka pada saat-saat, saudaraku yang kasih, terakhir dia berkata, Bapa, Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Kuasa, kemuliaan Allah
Kerajaan Allah yang maha kuasa yang ada di dalam kehidupan itu meninggalkan dirinya. Tinggallah dia sebagai manusia biasa. Dan dia menjadi, saudaraku, takluk kepada kematian itu. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita tahu pada hari yang ketiga dia bangkit. Bangkit bukan lagi sebagai manusia yang dapat disalib, dapat dibunuh, tidak. Dia adalah manusia atau Allah itu sendiri. Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Sampai sekarang. Hidup di antara semua pengikut-pengikutnya. Tubuh manusianya boleh, saudaraku, ditaklukkan. Tetapi tubuh kemuliaannya, saudaraku, tetap hidup sampai selama-lamanya. Demikianlah, saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya di dalam perahu itu, yang ada di dalam perahu itu. Dikatakan, saudaraku yang kekasih, di manakah kepercayaanmu? Padahal selama ini mereka sudah melihat berbagai-bagai mukjizat, saudaraku, yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin saudaraku yang kekasih, kalau kita, saudaraku, membaca di awal-awal, dia telah membangkitkan seorang pemuda di Nain. Waktu dia mau diusung, mau dikubur, dihentikannya usungan itu. Dan dibuka usungan itu, dan dia berkata kepada pemuda yang tergeletak di usungan itu, berkata, bangkit, hiduplah dan hidup. Memang saudaraku yang kekasih, firman ini, saudaraku, kejadian ini, bukan saja itu, saudaraku yang kekasih, menjadi sia-sia begitu saja. Ini adalah untuk kita. Dialami pertama-tama oleh murid-muridnya. Di dalam perjalanan kehidupan kita, saudaraku yang kekasih, kalau Yesus ada pada kita, ada di dalam kita, dan kita, saudaraku, ada di dalam Yesus, saudaraku yang kekasih, maka kita tidak akan pernah binasa. Mungkin tubuh kita barangkali, tetapi tubuh rohani kita, saudaraku, akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Dan kita sudah tahu, saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, saudara, di dalam buku Korintus itu, ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Tubuh jasmani, saudaraku, takluk kepada, saudaraku yang kekasih, kepada dunia ini. Tetapi tubuh rohani, saudaraku, dia tidak akan pernah mati. Dia tidak pernah takluk, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, saudara-saudara, milikilah Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Rasakan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam rumah tanggamu, ada di dalam pekerjaan, ada menyertai engkau setiap langkah kehidupanmu. Maka engkau tidak akan pernah khawatir, tidak pernah takut. Karena Yesus yang hidup itu, saudaraku yang kekasih, akan selalu memberikan kuasanya kepadamu dan kepadaku. Dan oleh kuasa itulah, saudaraku, kita hidup sebagai saksi Tuhan. Kita perlihatkan kepada semua orang bahwa aku hidup. Aku tidak usah khawatir.
Ada kesusahan yang melanda. Ada bujukan yang begitu rupa menawarkan sesuatu, saudaraku, kepada saya dan saudara, supaya kita melakukan pelanggaran. Kita sudah tahu setiap pelanggaran itu adalah dosa. Dan apabila itu kita lakukan, saat itu juga saya dan saudara telah mati. Maka oleh karena itu saudaraku, mari kita saudaraku yang kasih, selalu berkata kepada Tuhan di dalam setiap langkah perjalanan hidup ini. Waktu kita dibangunkan pada pagi hari, kita sudah tahu di dalam perjalanan pasti banyak halangan, tidak mulus seperti pikiran kita sendiri. Tetapi undanglah Yesus, tinggallah di dalam aku. Maka apabila datang saudaraku yang kekasih, tofan itu, badai itu, bujukan-bujukan dari kuasa kegelapan itu, supaya saya dan saudara tidak percaya kepada Tuhan, sehingga saya dan saudara melakukan pelanggaran. Bagaimana mungkin kita berjalan lurus-lurus saja ke dalam dunia ini? Manusia harus selalu melakukan pelanggaran. Jangan terlalu suci lah. Harus bijaksanalah. Nah, kata bijaksana. Lihatlah, kalau kau terus begini jujur dalam pekerjaanmu dengan upah yang sedemikian, apakah bisa pendapatan kamu itu mencukupkan kehidupan supaya rumah tanggamu, keluargamu sejahtera, cukup makan, cukup pakai, sehat, semua anak-anak dapat disekolahkan, ada rumah, ada segala fasilitas yang kita butuhkan. Tidak mungkin, tidak bisa engkau akan menikmati kalau engkau tidak menyimpang. Saudara sudah tahu kan apa maksud saya? Semakin saudaraku yang kekasih, sebenarnya pendapatan kita semakin baik. Tetapi saudaraku, sama dengan seperti firman Tuhan, kehidupan yang demikian seperti kubur yang terbuka menganga, saudaraku yang kasih, yang tidak pernah bisa dipuaskan. Puas kalau sudah maut itu datang. Itulah sebabnya saudaraku, dapat pangkat tinggi, dapat kuasa yang dipercayakan oleh rakyat yang begitu besar kepada pemimpin atau kepada seseorang, saudaraku, itu tidak pernah memuaskan. Selalu kurang. Tetapi bagi orang-orang yang di dalam kehidupannya ada Yesus, segala perkara dapat dicukupkan. Sebab Yesus, saudaraku, akan menuntun semua orang yang menerima Dia untuk hidup di dalam kesejahteraan surgawi. Oleh karena itu, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih, kenallah Yesus dengan sebenar-benarnya, seutuh-utuhnya.
Bacalah firman Tuhan, pengalaman-pengalaman dari pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Di mana pertolongan-pertolongan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun kecuali oleh Yesus. Yaitu pertolongan yang membuat jiwanya tenteram, yang membuat jiwanya puas, menjadikan jiwanya, saudaraku yang kekasih, penuh dengan damai sejahtera, tercukupi oleh kuasa dari Sang Penghidup itu sendiri. Karena Yesuslah, saudaraku, yang olehnya tercipta segala sesuatu, olehnya hidup segala sesuatu. Ya, oleh Yesuslah, saudaraku, kita dapat boleh mengalami dari yang tidak ada menjadi ada di dalam kehidupan kita. Di dalam hidup ini pasti ada gelombang. Pasti, saudaraku. Pasti ada, saudaraku yang kekasih, penghambat-penghambat supaya saya dan saudara tidak hidup di dalam damai sejahtera. Bujukan-bujukan diperlihatkan, saudaraku. Kesenangan-kesenangan yang semu diperlihatkan. Yang di dalam waktu tertentu bagi seseorang mudah dia peroleh. Karena dia ada di dalam posisi yang mempunyai kuasa. Tetapi bagi semua pengikut Tuhan Yesus, saudaraku, yang selalu memohon kepada Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku, bersamalah dengan keluargaku. Hadirlah di dalam segala pekerjaanku supaya aku tidak menyimpang. Supaya aku dapat mensyukuri dan menikmati dan mengerti berkat-berkat yang Engkau telah sediakan bagi kami. Bagi orang lain mungkin berkatku dan berkatmu tidak ada artinya. Tetapi bagimu dan bagiku, kalau itu datangnya oleh karena pertolongan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang menolong kita, sehingga kita mendapat berkat itu, di mana dibandingkan dengan berkat-berkat orang lain, saudaraku yang kekasih, yang tidak mengenal Tuhan Yesus, berkat kita itu tidak ada artinya. Tetapi bagimu dan bagiku ada artinya. Sebab kalau dari Yesus tidak dapat saya dan saudara dibinasakan oleh apapun. Ini adalah persoalan kehidupan rohani sebenarnya, saudaraku yang kekasih. Ya. Mungkin mereka, saudaraku, telah mengalami terpaan-terpaan air yang masuk di dalam perahu itu. Sudah ngeri rasanya. Begitu juga di dalam penghidupan kita, saudaraku. Kita mengalami, saudaraku yang kekasih, krisis yang ada di dalam dunia ini. Di dalam negeri kita. Menakutkan. Membuat kita khawatir. Tapi bacalah pengalaman atau firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, yang mengatakan, kalau engkau tinggal di dalam aku, maka tidak ada satu pun yang dapat membinasakan. Karena Tuhan menghendaki saya dan saudara di dalam keadaan yang seperti itu. Saya dan saudara tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, tetap hidup walaupun sangat sederhana, hidup di dalam damai sejahtera. Itulah sebenarnya tujuan hidup, untuk mencapai damai sejahtera. Dan pengikut Tuhan Yesus memahami, bukan oleh harta duniawi, emas, perak, segala macam itu. Kita telah membaca
Saudaraku, raja-raja zaman dahulu kala yang kaya raya, punya istana, punya ini, punya itu, tetapi akhir hidupnya. Oleh karena itu, biarlah saudaraku yang kekasih, orang-orang yang mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, yaitu di mana Yesus mengajak, marilah naik ke dalam perahu kehidupan. Yesus mengajak semua pengikut, mari masuk ke dalam perahu penghidupan. Kita seberangi kehidupan ini sampai pada hidup yang kekal. Sekali lagi, saudaraku, kalau kita mengarungi, saudaraku, yaitu apa yang dinamakan lautan kehidupan, saudaraku, pasti di situ ada badai dan tofan. Tidak ada laut, saudaraku, yang tidak bergelombang, yang tidak mengalami badai dan tofan. Tidak ada, saudaraku. Dan itu harus ada di sana. Karena itu diperlukan oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam air tersebut. Ada arus yang deras. Ada arus yang, saudaraku, yang lamban. Ada riak-riak yang lambat. Ada riak-riak yang besar. Ada tofan yang besar. Semua itu harus terjadi untuk menghidupi semua makhluk yang ada di dalam air tersebut. Demikian di dalam kehidupan kita, seluruh apa yang menjadi ombak, yang menjadi riak, yang menjadi arus, yang menjadi apapun namanya itu, saudaraku yang kekasih, itu semuanya bagi pengikut Tuhan Yesus untuk menghidupi kehidupan yang kekal. Karena dengan cara demikian, saudaraku, sewaktu-waktu atau sering datang badai itu, mereka terus berteriak, Guru, kalau tidak engkau bangun, kalau tidak engkau menyertai kami, kalau engkau tidak terlibat di dalam peristiwa ini, binasalah kami. Dengan penyertaan Tuhan Yesuslah, dengan adanya Tuhan Yesuslah di dalam perahu kehidupan kita, maka kita akan tiba di pantai yang kekal, kepada tujuan akhir kehidupan kita. Dan kalau kita sudah sampai di sana, tidak ada lagi badai dan tofan, tetapi kita akan hidup, saudaraku yang kekasih, menghidupi seperti apa yang difirmankan Tuhan. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi peperangan, tidak ada kekurangan, tidak ada, saudaraku, yang menyakitkan kehidupan kita. Karena kita telah memiliki, saudaraku yang kekasih, tubuh rohani yang dibina selama ada di dalam dunia yang penuh gelombang itu. Hidup rohani yang telah terlatih. Sehingga satu kali kelak, saudara, saatnya dia akan meninggalkan segala apa yang diperlukan oleh kedagingan ini. Dan masuk ke dalam kehidupan dengan tubuh rohani untuk mengalami seluruh rahmat janji Allah di surgawi yang kekal. Terpujilah namanya buat selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian pujian, Ya Tuhan, ku percaya.
sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Keselamatan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu pada malam hari ini. Karena Engkau ya Tuhan memberikan kepada kami pengertian bahwa di dalam kehidupan kami ya Bapa, kami ibarat orang yang akan mengarungi lautan di mana gelombang badai dan tofan akan ada. Tetapi melalui firman-Mu, Engkau mengajar kami. Apabila kami mendengar suara Tuhan mengajak kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, ada di dalam perahu kehidupan kami. Walaupun badai dan tofan, dan segala perkara yang akan menimpa perahu kehidupan kami, sehingga Tuhan, air mata kami bercucuran dan memandang mencari wajah-Mu, mengatakan, hadirlah di dalam kehidupan kami pada saat badai dan tofan ini melanda kepada kami. Kami percaya Engkau melihat dan Engkau mengatur segala perkara ini, supaya kami beriman teguh kepadamu. Karena kalau Engkau ada di dalam setiap perahu kehidupan umat manusia, maka manusia itu akan sampai dan tiba pada hidup yang kekal, di mana tidak ada lagi ya Tuhan kesusahan. Di surga yang mulia, di tempat yang Engkau telah sediakan bagi semua umat manusia yang percaya kepadamu. Terima kasih buat pengajaran ini. Kami menyadari ya Tuhan,
Setiap kali kami kalau menghadapi badai dan tufan itu dan segala godaan yang ada di dalam dunia ini, maka satu perkara yang harus kami lakukan yaitu berseru kepadamu, memanggil namamu. Tinggallah bersama dengan kami, tolong kami untuk mengarungi perjalanan kehidupan melewati rintangan, melewati badai dan halangan ini. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau menjamah hati dan pikiran kami sehingga di dalam kehidupan kami ada kepercayaan, ada iman yang teguh bahwa Engkau mengasihi kami. Engkaulah yang memerintahkan kepada kami untuk menyeberangi lautan yang begitu dahsyat Tuhan, untuk menuju kepada yang kekal. Dan Engkaulah Tuhan yang bersama-sama dengan kami dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Demikianlah kami ya Tuhan, semua umat yang percaya kepadamu, terlebih bagi semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, Engkau berkenan menjamah kehidupan mereka. Agar mereka ya Tuhan dan kami semua tidak mengandalkan kekuatan kami dan pikiran kami. Karena kami tahu kuasa-kuasa itu yang ada Tuhan di sana, di balik sana, di udara, di tempat-tempat ya Tuhan kegelapan yang selalu mengintip kepada kehidupan kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, bersama dengan Engkau semuanya itu kami akan lewati. Berkatilah Tuhan setiap pendengar, yaitu berkat-berkat yang menghidupkan, yang memuaskan, yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan. Apapun yang terjadi, asal damai sejahtera Tuhan ada di dalam kami, ada di dalam keluarga kami, ada di dalam pekerjaan kami. Meskipun tubuh kami lelah dan letih, tetapi kalau Engkau ada bersama dengan kami, maka seluruh keletihan dan kelelahan akan diubahkan menjadi suatu tubuh yang kuat dan kokoh. Yang saban hari ya Tuhan dan setiap hari dilatih menghadapi perkara itu. Sehingga ya Tuhan kami tidak takut lagi apabila datang badai yang lebih besar karena berpengalaman dengan Engkau. Engkau adalah Bapa yang setia, yang mengasihi kami, yang telah memilih kami, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu, untuk menceritakan semua perbuatan ajaib-Mu di dalam kehidupan kami, kepada semua teman-teman kami, kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini ya Tuhan, semua orang yang belum mengenal Engkau tetapi mereka mengikuti ibadah ini, jamahan-Mu terjadi. Dan mereka semua Tuhan boleh merasakan ada kuasa di luar kemampuan manusia, yaitu kuasa-Mu. Tidak ada yang lain, hanya kuasa di dalam nama Yesus Kristus yang datangnya dari Bapa. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk seluruh jemaat Tuhan. Jemaat GBIS terlebih, jemaat GBIS Baladewa. Engkaulah ya Tuhan berkenan melindungi, memelihara, menghantar ya Tuhan kehidupan mereka. Apabila ada badai, berikanlah kekuatan oleh kuasa-Mu, oleh Roh-Mu yang kudus. Sehingga mereka dapat dengan rela hati berjuang, percaya, bergelut Tuhan, mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Dia yang memanggil kami, Dia yang berkenan bersama-sama dengan kami di dalam perahu kehidupan kami, agar kami boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, boleh menjadi berkat bagi semua orang. Demikianlah kami berdoa ya Bapa, bagi sidang jemaat, bagi semua manusia, bahkan ya Tuhan, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja apapun juga, kami mohon ya Tuhan, terang kehidupan itu menerangi mereka. Mereka Tuhan yang berdagang apapun mereka, tetapi terang itu Tuhan ada bersama dengan mereka, sehingga Tuhan
Mereka boleh menikmati seluruh hasil kerja mereka, hasil usaha mereka. Dengan tidak Tuhan Yesus melanggar kekudusan-Mu, kasih-Mu. Mereka ya Tuhan yang bekerja di bidang transportasi, di darat, di laut dan udara. Sertailah Tuhan. Tolong ya Bapa, agar mereka dapat merasakan Engkaulah Allah yang memiliki semuanya, yang memperkenankan semua boleh melintas di darat, di laut dan udara. Dan Engkau ada di sana bagi setiap orang yang percaya kepadamu dan setiap orang yang berseru kepadamu. Engkau kiranya Tuhan memberkati dan melindungi dan menyelamatkan para petani, para nelayan, para buruh, para pekerja. Demikianlah Tuhan Kementerian Tenaga Kerja kami. Engkau mengurapi, Engkau menolong ya Tuhan. Bagi pejabat yang selalu ingin agar semua rakyat ini memiliki pekerjaan. Agar semua rakyat ini boleh berhasil di dalam segala pekerjaannya. Untuk kesejahteraan umat manusia. Demikianlah Engkau Tuhan menjadi pemimpin di dalam pemerintahan kami. Yang disebut ya Tuhan eksekutif. Di dalam seluruh apa yang disebut yudikatif, apa yang disebut legislatif. Engkaulah Tuhan yang memimpin di sana. Jamah setiap hati orang. Supaya mereka mengerti ya Tuhan. Segala perbuatan-perbuatan yang melanggar kesucian-Mu tidak akan selamat. Tetapi semua orang yang rela Tuhan Yesus melakukan keadilan dan kebenaran. Dengan rela ya Tuhan bekerja untuk keselamatan umat manusia. Engkau hadir di sana dan Engkau akan menyelamatkan. Bukan saja mereka, tetapi seluruh keluarganya Bapa. Apapun yang menjadi ya Tuhan. Yaitu yang mereka miliki atau mereka usahakan. Menjadi ya Tuhan pangkat mereka. Yaitu bagi umat-Mu yang ada di dalam kepolisian. Yang ada di dalam angkatan perang, angkatan darat, laut dan udara. Semua yang mengenal Engkau yang ada di sana. Terangi hati mereka agar mereka Tuhan berjalan di jalan-Mu yang indah itu. Dan di mana mereka bekerja, di sana ada keselamatan yang daripada-Mu. Di sana nama-Mu dipermuliakan, diakui ya Tuhan. Demikianlah kami berdoa untuk seluruh kementerian, terutama Kementerian Pendidikan, untuk semua generasi-generasi yang harus dididik ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, akal budi, berikan mereka ya Tuhan kebenaran, kasih sayang. Agar mereka Tuhan melihat murid-muridnya, didik anak didiknya ya Tuhan. Mereka ya Tuhan membawa mereka kepada apa yang disebut ya Tuhan hidup penuh dengan kesejahteraan. Hidup yang penuh dengan Tuhan Yesus kejujuran dan kemanusiaan. Begitu juga yang ada di dalam Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, seluruh kementerian itu, terlebih Kementerian Pertahanan. Jangan biarkan mereka Tuhan diombang-ambingkan oleh isu-isu yang ada di dalam dunia. Tetapi biarlah Tuhan oleh kuasa-Mu yang berkata-kata dan mengatakan kepada mereka keselamatan, kemakmuran, kedamaian, sukacita, hidup yang penuh dengan kehormatan hanya ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan, seluruh peribadatan, seluruh gereja-gereja-Mu di seluruh permukaan bumi ini, lawat Bapa, terangi Bapa agar semua boleh berbicara dari kebenaran-Mu. Agar semua boleh memuji-muji kemuliaan-Mu dan percaya kepada-Mu menjadi terang di dalam dunia yang gelap.
Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, kepada semua orang yang sedang menderita, dilanda oleh kuasa kegelapan. Kami hanya tahu, hanya Engkaulah juru selamat. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, agar mereka mendapat damai sejahtera yang dari Tuhan dan mereka boleh memuji-muji nama-Mu. Semua orang yang berhubungan dengan mereka, Engkau beri kekuatan. Engkau beri kegiatan bagi mereka untuk mengulurkan tangannya, untuk membawa Tuhan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh banyak yang akan kami mohonkan kepadamu. Tetapi satu perkara, jadilah raja di atas segala raja di seluruh negara-negara, di seluruh pemerintahan, di seluruh kehidupan umat manusia. Dan supaya semua boleh melihat bahwa sebenarnya Engkau telah sediakan lebih daripada apa yang kami butuhkan. Jadikanlah kami semuanya Tuhan, pemuji yang taat dan setia kepadamu. Inilah doa kami. Sempurnakan kiranya Bapa di dalam kuasa kasih-Mu. Kami sangat rindu Engkau sebagai pemimpin kami, sebagai raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami dan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan menyapa Engkau ya Allah kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.